Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Han Elektronik. Kali ini Han Elektronik akan tuker pengalaman. Jadi ya biar tambah wawasan, jadi sekedar tukar pengalaman saja ya. Dapat servisan drill gak fungsi ya, 1 2 3. Ini dua merek, yang satu ini merek Ryu. Ini produk ya lumayan lah. Nah, yang kedua ini adalah merek Bosch. Nah, seperti ini ya. Coba kita tes kendalanya, kerusakannya pada apanya. Kita tes dulu. Nah, ini mati total ya. Mati total, tidak bisa nyala. Mati total. Bagaimana cara langkah untuk memperbaikinya? Nanti kita videoin, kita tes dulu. Yang kedua, ini merek Bosch. Merek Bosch GBH 224. Kita coba dulu kendalanya, kerusakannya pada apanya. Oke. Ini bornya masih putar. Terus untuk bolak-baliknya, putarannya masih normal. Nah, terkadang bisa kita coba drill kok. Nah, jadi kendalanya, kerusakannya Bosch ini berada pada drillnya ya, ketuknya ini nggak berfungsi ya. Ini ketuknya nggak berfungsi, kalau putarnya masih normal. Nah, jadi nanti kita akan coba perbaikinya seperti apa. Kita coba dulu satunya. Ini Bosch juga, kendalanya tipenya sama, merek dan tipenya sama Bosch. Kita coba yang ini. Putaran. Ini putarannya nggak bisa berfungsi. Dinamonya masih putar normal, tapi untuk kedepannya tidak bisa. Lihat, coba kita putar lagi untuk doublenya, bor dengan ketuknya. Putaran. Oh, ini kendalanya juga nggak bisa keduk, terkadang bisa, terkadang tidak ya. Terkadang bisa, terkadang tidak. Ini kendalanya ada di depan ya. Jadi ini nanti kita berusaha untuk bongkarnya ya. Coba ditonton sampai selesai. Untuk lebih mudahnya, ini kita taruh dulu ya. Nanti videonya yang kedua, ini sementara kita perbaiki yang mati total ini dulu. Kemungkinan mati total ini kemungkinan ada di kabelnya atau di bostelnya yang habis, atau ada konsleting pada kabel yang ini putus atau apa gitu ya. Nah, kita coba perbaiki yang ini dulu ya. Oke, mari kita bongkar. Oke, sudah terbongkar ya. Kita tes dulu, kita cek dulu, kita pastikan ini dari kabelnya atau dari apanya, kerusakannya. Kita tes dulu kabelnya. Ini kebanyakan kabel merek drill atau merek apapun itu barangnya. Kalau yang merek kayak modern Ryu itu biasanya kendala kabelnya juga berpengaruh ya, karena biasanya ini dalamnya kecil, tembaganya kurang besar. Nah, kita tes dulu kabelnya. Tes dulu ya, ini pakai AVO, masih bisa berfungsi atau ada kendala putus atau enggak. Masih nyala satu. Kalau yang ini, nah, setelah kita pastikan kabelnya enggak ada masalah, tinggal tombol atau skakelnya ya, skakelnya kita tes. Cara ngetesnya seperti apa? AVO sama
kita arahkan avo, kemudian kita arahkan ke salah satu dari kabel, yang ini atau yang ini. Kita taruh avonya, kita taruh sini satu, kemudian skakelnya kita tekan, kita tes yang mana yang ada sambungannya. Nah ini naik, ini yang ini naik, berarti ini yang satu ini, kemudian yang satunya oke, naik juga ya. Jadi kita arahkan avo, ujung avo yang sini satu sama yang sini kita tekan ya. Ini kalau naik berarti menandakan skakelnya ini masih normal ya, skakelnya masih normal. Kemudian langkah berikutnya untuk outputnya, arus keluarnya ya. Jadi dua kabel putih ini kita tes pakai avo. Ini kalau tidak ada masalah ini seharusnya sambung ya. Ketika tidak sambung berarti nanti ada masalah, apa ada putus dari gulungannya atau boosternya yang kurang connect ya. Coba kita tes dulu. Nah ini nggak naik ya, avonya tidak naik. Coba kabel keluar dari gulungan ini, dari dalam ini, dua ini, seharusnya ini kalau dites pakai avo ini naik ya, kalau normal ya. Kalau normal seandainya tidak ada masalah ini sambung ya, naik. Ini coba sekarang kita tes. Nah kan tidak naik sama sekali avonya. Nah, kita tombolnya kita arahkan ke lain, bolak baliknya ini kita tes. Nah ini juga nggak naik, ini juga nggak naik, berarti ada masalah. Masalahnya ini entah dari konekan putar balik ini atau ada di dalam. Kita coba untuk mencarinya. Apa langkah berikutnya untuk mengambil ini skakel atau tombol mutar kanan kiri ini berfungsi untuk putar balik arah ya. Nih. Nah, kita pastikan bostelnya masih bagus. Untuk bostel masih bagus. Nah, kita ambil ini ya. Kita ambil ini yang tombol bolak balik ini, kita ambil. Bagaimana cara ngambilnya ya, ikuti langkah berikutnya. Kita cabut dulu konekannya ini. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk bostelnya ini, bostelnya ini kita keluarkan dulu. Oke, kita keluarkan dulu bostelnya juga beserta bostelnya biar tidak patah nanti ketika dikeluarkan. Oke, bostelnya. Nah, kemudian yang ini nah seperti ini. Kita untuk mengeluarkan ini ya, mengeluarkan ini dulu baru kita tes. Bagaimana caranya? Kita posisinya kita taruh pas pada tengah-tengah. Tombol ini kita taruh pas pada posisi tengah. Ini ada lubangnya. Ini untuk merek Bosch juga seperti ini. Ini ada di tengah-tengah ini. Pas posisi tengah ada kawat kecil. Pas ada di tengah-tengah kita tarik ke atas. Coba ya. Ini posisi pas tengah-tengah. Nah, kita tarik ke atas. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk putar baliknya. Sudah kita lepas. Lalu kita tes. Kita tes ini. Biasanya kalau ada percikan atau konsleting atau kurang koneknya itu biasanya ada hitam-hitamnya di sini. Ini masih bagus, Kemudian kita taruh dulu. Seperti ini kita tes lagi ya. Kita tes lagi apakah ada gulungannya yang putus. Oke, untuk lilitan atau gulungan dari sini satu arah. Jadi keluarnya ini sama sini. Begitu juga yang sini. Nanti awalannya ini, akhirannya ini. Kita tes apakah ada yang putus.
Ya, ini naik masih. Gulungan yang sebelah sini masih bagus. Nah, ini tidak naik. Nah, ini kalau ditekan ini naik. Jadi posisinya ini pas ada di soket innya ini. Nah, soketnya ini sudah aus ya, sudah longgar ya. Jadi kita buka semua, nanti kita soketnya kita perbaikin lagi, baru kita pasang lagi ya. Kita buka, terpaksa kita buka ya. Jadi kendalanya ada di sini, ini kan. Ini kendalanya ada di soket yang nantep ke gulungannya, ini longgar ya ini. Jadi ketika ditekan seperti ini connect, ketika dilepas dia tidak connect. Oke, kita bongkar. Ini kita kendorin dulu, ini caranya kita putar. Nah, oke. Oke, bautnya sudah kebuka semua. Kita tarik aja, kita tarik ke atas. Tarik ke atas ya, pelan-pelan. Oke. Oke. Oke, sudah terlepas seperti ini. Sekalian kita cek bearingnya. Masih bagus ya. Untuk armaturnya masih bagus. Armatur masih bagus. Oke. Kita taruh. Tadi ada kendala di sini tadi itu ya. Jadi kita keluarin statornya. Statornya ini, gulungan ini kita keluarin dulu. Ini juga masih bagus. Jadi kemungkinan ada di kendalanya, kemungkinan ada di soketnya tadi itu. Soketnya agak longgar. Oke. Terus langkah berikutnya cara mengeluarin gulungan ini, stator ini. Bagaimana cara mengeluarinya ya? Bisa kita begini kan. Nah, kalau memang masih gak mampu, ini sudah mampu. Kalau memang masih gak mampu, bisa kita pakai kayu ya. Pakai kayu, misalkan ada kayu, taruh di sana, kemudian kita jadikan biar ini tidak rusak ya. Begitu cara mengeluarkannya, apapun itu statornya, baik itu merek Bosch, merek Makita, yang lain sebagainya. Ketika pengen ngeluarin ini, gulungan ini ya, kita pakai kayu biar nggak rusak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dua-duanya putus. Oh alah, ternyata ini sudah disolder ini. Ini sudah ada bekas solderan di sini. Jadi ini sudah pernah di repair ya. Jadi kita berusaha nyambung dulu. Ini antara soket dua ini ya. Oke, sudah selesai. Ini langsung kita solder saja ya. Ini langsung kita solder. Ya. Oke, sekarang kita pasang, kita tes dulu, kita pastikan dulu. Ini sama ini. Oke, naik. Ini sama ini. Oke, naik.
pasang. Oke, ini ada pengikat kawat penyangga. Ini pas posisi di tengah. Oke, so seperti ini. Kemudian ini kita pasang sampai selesai. Baru setelah itu kita coba masih normal apa masih ada yang rusak lagi. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang. Sudah. Nah, yang tadi ketika bukanya ini sama ini nggak sambung, nggak connect. Sekarang kita tes. Kalau kita pasang, kita sudah connect. Biar kelihatan lampunya. Oke, sekarang kita tes keluarnya ini. Oke, naik ya. Kita putar. Oke, naik. Jadi ketika sudah connect antara ini ke outputnya ini keluarnya ini tidak usah pakai skakel, langsung dicolokin ke listrik juga sudah bisa ya. Ini seperti ini. Jadi setelah kita cek ini sama ini sudah connect, jadi ini menandakan sudah normal. Oke, ini skakelnya tadi sudah dites ya, tidak ada masalah. Kita pasang. Oke, pastikan kabel-kabelnya aman. Oke, setelah kita pasang saklar atau apa namanya ini tombol ini on off nya, kita kancing dulu kabelnya. Oke, kita tes posisi terbuka aja ya, biar tahu nanti sekalian juga biar tahu koneksi antara bostel sama konektornya itu nyalanya bagus apa enggak. Nah, kita coba posisi terbuka saja. Nah, kita coba ya. Ini. Oke. Nyala ya. Ini posisi ketuk ya, jadi posisi ketuk palu, jadi kita putar posisi rangkap double palu sama bornya, mutarnya kiri. Sekarang kita coba kita balik. Oke, normal ya. Oke, normal ya. Sekarang satu putaran untuk bor saja, agak susah. Oke, untuk bor saja coba. Oke, normal ya. Oke, normal, kita tutup. Sudah bisa dipergunakan lagi. Sip.
paten apa? Mari kita Oke, sudah terpasang semua. Kita tes lagi. Ini untuk putaran atau untuk bor saja. Untuk putar baliknya. Oke. Untuk bor juga untuk apa namanya? Oke. Kemudian ini drill sama bor. Terus ini untuk drill saja. Oke. Oke, sekian untuk riu ya. Jadi yang berikutnya kita akan ulas untuk bosnya. Yang tadi kita coba, setelah kita coba ada masalah dengan yang depannya, ini giginya. Ini untuk bosnya dua-duanya ya. Jadi untuk riu di situ kendalanya kita bisa dipakai normal kembali. Nah, sekian. Ketika Anda mengalami kerusakan pada jackhammer atau rotary hammer merek riu, jadi seperti ini caranya. Nah, berikutnya kita ulas juga nanti yang bos ya. Tidak ada yang terbakar ya, tadi dinamonya masih normal, cuman ada sebagian dari giginya atau yang satunya tadi itu tidak bisa mutar sama sekali depannya. Oke, sekian, jangan lupa nantikan video berikutnya hanya di Han Elektronik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.